membuat undang-undang sendiri, dia juga yang datang membawa dirinya menjadi terkutuk. Nasrun, gini Pak Nasrun. Gimana itu? Begini Pak Nasrun. Iya. Dia kan membuat undang-undang itu. Jadi dia tak datang sendiri melanggar undang-undang itu. Bagaimana cara? Penjelasannya gini. Bisa nggak manusia yang melanggar, ya, itu diselesaikan dengan manusia? Takutnya gini, bisa nggak orang yang punya utang dibayar sama orang yang punya utang? Berarti saya sama Bang Nasun sama-sama punya utang, dinyatakan semua manusia berdosa. Bisa nggak saya bayar utangnya Bang Nasun karena saya sama-sama punya utang sama Tuhan? Nggak bisa. Zaman dulu Kain dan Habel ya melakukan persembahan dulu ya, keluar dari Taman Eden itu, yang kenal Allah itu cuma Adam dan Hawa sama anak-anaknya pastinya. Yang pada ngerti itu tuh Allah tuh gitu. Ya, diadakan persembahan Kain dan Habel, berusaha baik-baikin Allah supaya ini dosa ini bisa lewat. Bagaimana caranya? Nggak bisa, pakai hewan nggak bisa. Potong hewan nggak bisa, semua nggak selesai masalahnya. Jadi dari sisi Allah lah, dari sisi Allah lah. Kalau orang yang berdosa tidak bisa menebus orang yang berdosa. Orang yang punya utang nggak bisa bayarin orang yang punya utang. Orang yang kaya lah yang bisa bayar orang yang punya utang. Orang yang nggak punya dosa lah yang bisa menganulir dosa orang. Nggak ada di dunia ini manusia. Makanya dari sisi Allah lah firman menjadi manusia, karena tahu dari sisi manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus ini. Tuh, Bang Nasrun. Ya, seperti itu Bang Nasrun. Bang Nasrun, maka itu di ayat 13 kan dikatakan sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Jadi sebelum Yesus disalib, menurut hukum-hukum Yahudi, sebelum Yesus disalib nih, kan pasti ada orang-orang yang melakukan kesalahan itu disalib. Nah, itu dikatakan kutuk. Terkutuklah mereka yang di kayu salib. Ngerti tidak? Ya. Menurut hukum Yahudi, maka itu dikatakan di ayat 13, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di hukum orang Yahudi, di Ulangan itu Taurat, di Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Nah, Yesus itu sudah tidak berdosa, itu digantung di kayu salib. Kita mengatakan dia terkutuk, padahal tidak. Oleh karena dosa kita, dia mengambil semua kutuk dosa itu dilimpahkan kepada dia. Dia selesaikan semuanya di atas kayu salib. Karena dia di kayu salib, dia mengikuti apa yang tertulis, bukan dia yang mengatakan. Ngerti tidak? Begitulah. Ya, gini Bang, gini. Misalkan kita ibaratkan ini. Hakim yang sudah tahu undang-undang itu bahwa itu salah kalau orang kalau kita melanggar undang-undang begini kan, masa Tuhan sebentar Bang Nasrun. dia sekarang sendiri yang melanggar sendiri. Ya, hakim mana yang di dunia ini yang menggantikan kepada yang terdakwa, dia gantikan. Katanya kepada terdakwa, kamu dihukum 10 tahun. Lah, tapi hakim itu yang menggantikan. Aku saja yang menanggung hukumanmu 10 tahun. Enggak ada di dunia ini hakim begitu. Hanya Yesus yang melakukan hal itu semua. Bayangkan. Enggak ada. Coba Anda carikan hakim yang begitu di dunia. Enggak ada. Gini Bang, itulah fatalnya. Ya, itulah fatalnya di sini. Kalau menurut saya fatalnya pelajaran. Itulah Yesus yang mengasihi. Fatal. Kenapa saya bilang fatal? Dia sendiri yang menurunkan undang-undang itu. Dia harus datang menjadi terkutuk. Kok bisa begitu ceritanya? Saya tanya sama Bang Nasrun. Kita main logika. Kan Abang kan bermain logika, saya main logika. Saya ajak main logika. Okay. Ya. Sekarang saya tanya, kita ini punya anak deh. Kita kasih peraturan nggak? Ya. Nah, buat apa? Yang memperingati. Buat apa dikasih aturan? Memperingati anak supaya lebih baik. Supaya bagus kan?
Nah, Iya. kalau misalnya dia nggak benar, misalnya dia nggak bagus, dia melanggar, Bagus, kita kan? kasih hukuman nggak? Iya. Tapi kita tetap sayang nggak? Ya tetap sayang lah sama anaknya. Itulah itu kita loh, gimana Allah pencipta kita yang nyiptain kita. Begini loh Bang Nasrun, betul tadi apa yang dikatakan Bunda prajurit. Kita kan mempunyai anak itu melakukan pelanggaran, misalnya dia menabrak orang. Aturan dia kan yang harus dipenjara menurut hukum undang-undang yang berlaku. Anak itu harus dihukum penjara. Tetapi karena cintanya, kasihnya sang bapak ini kepada anak, dia menggantikan pelanggaran itu. Nah begitulah, simpel loh. Begitu juga sang Bapa itu Yesus Kristus. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi Ya manusia. berarti kemahakuasaannya. Makanya dalam Kekristenan itu tulisannya begini, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, Ini karena kasihnya Tuhan pada kita manusia ini. Sekarang aku tanya sama Bang Nasron, kalau di dalam Kristen kan ada iblis, ada malaikat ya. Itu juga ciptaan loh. Iblis awalnya itulah malaikat, ya. Tapi malaikat yang jatuh karena dosa, kesombongan. Artinya saat ada pelanggaran ditindak nggak? Ditindak. Manusia aja saat ada pelanggaran kita tindak, itu normal. Abang berkata Allah nggak normal. Kita aja kepada anak kita karena mengasihi kita kasih aturan main supaya baik. Allah nggak boleh gitu suka-suka dong manusia hidup. Kan bisa kayak gitu. tapi Bunda, Jadi, Bunda, tapi ini Ya. bedanya ajaran kita sama dia. Kalau iblis itu kan awal mulanya kan nggak ada dari Ya, malaikat tahu, karena tahu. memberontak. Nah, tetapi kalau Ya. di ajaran mereka iblis itu sudah ada di surga. Nah, ini bedanya sangat mendasar ini, Bunda. kalau di kita semua yang dibuat Allah itu baik adanya. Betul. Tidak ada yang menciptakan hal yang buruk. Makanya manusia juga kalau ada manusia yang buruk itu bukan penciptaan Allah, tapi itu free will, kehendak bebas manusia yang mengarah ke sana. Nggak ada iblis tadinya. Tadinya malaikat. Plan Allah itu baik. Makanya rancangan Allah semula itu baik. Di Taman Eden itu baik. Nah, saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ini gimana masuk dalam dosa, ya kan? Udah dikasih peraturan, nggak mungkin dong pelin-pelan. Ya udah, kamu salah, kamu dihukum. Ya, iblis dihukum, ya kan, dilempar ke bumi. Manusia juga sama, dihukum juga. Tadinya kita bisa bercakap-cakap dengan bebas dengan Allah waktu di Taman Eden. Tapi sekarang nggak bisa, ada jarak. Makanya manusia berusaha menyelesaikan dari si manusia baik-baikin Allah supaya diterima dengan persembahan, korban-korban bakaran. Itu yang dilakukan. Dari dulu itu para nabi kalau kita lihat banyak korban bakaran itu apa? Supaya ini ada bisa komunikasi dengan Allah. Supaya bisa baik lagi hubungannya dengan Allah. Tapi nggak bisa jarak itu. Itu faktanya. Makanya dari sisi Allah lah yang datang menyelesaikan hal ini. Nggak bisa dari sisi manusia. Nggak sanggup. Ya. Nah, kita tadinya itu adalah anak-anak Allah. Statusnya dibuang ke bumi dalam hukuman. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan lagi kita kepada rancangan yang semula. Supaya kita lagi bisa berkecak-kecak dengan Allah. Jadi anak-anak Allah. Saya buka ayatnya ya. Saya buka ayatnya ya. Ya, di dalam Galatia 4. Tidak ada lagi perhambaan. Ya. Jadi kita tadinya itu hamba. Ya. Dikatakan begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita berseru Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow, luar biasa. Dikembalikan ke rancangan semula. Kita jadi ahli waris, bukan hamba lagi. Itu yang mau diperbaiki. Yang mau diperbaiki itu. Jadi kita sekarang itu anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, namanya ahli waris pangeran, kita berhak di sana. Jadi status kita, kedudukan kita itu diperbaikin. Nggak bisa manusia yang lari ke sana, berjuang ke sana, nggak bisa. Iya. Harus dari sisi Allah. Itu Bang Nasron pemahamannya dari kekristenan, ya. Seperti Oke. itu. Ya oke. Tapi Ya, silakan nggak apa-apa. Kita buka ya, pemikiran. ya apa namanya Mbak? Bang Nasrun, sebentar saya tanya dulu. Bang Nasrun, Ya. Hah? apakah Anda pernah mengetahui di dalam Quran bahwa iblis itu ada di surga? Betul tidak?
Iya, Betul. Berarti iblis itu ada di surga. betul. Nah, kenapa iblis ada dibiarkan Tuhan di surga? Untuk apa tugasnya? Kan iblis itu kan berasal dari malaikat juga, tapi karena dia sombong dan angkuh, dia jadi iblis. Oke, saya ikuti. Berarti berasalnya pertama kata Anda dia kan dari malaikat. Terus dia berdosa menjadi iblis. Loh, terus dia masih ada di surga juga iblisnya itu. Kenapa? Iblisnya Hmm. itu kan belum selesai, ibaratkan begini, belum selesai misinya. Oh, Misinya itu. oh, jadi belum selesai misinya dia masih dibiarkan di surga. Artinya kan Tuhan kan sudah memperingati Nabi Adam. Nabi Adam itu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Dari mana? Banyak dalilnya bertaburan di Quran kami tuh. Bang Nasrun, Anda pernah Nabi buka di Adam kan Quran? digoda iblis kan? Iya, betul Bang Nasrun. Nabi Adam kan Coba. digoda iblis untuk jangan memakan buah pengetahuan itu. Itu kan jelas ayatnya di situ. Oke, yang mana Jadi kalau duluan? masalah itu terjadi, Yang mana Bang, duluan kejadiannya? Pada saat iblis menggodai Adam dan Hawa makan buah terlarang, atau iblis sujud tidak mau menyembah kepada Adam dan Hawa pada saat dia disuruh sujud? Yang mana duluan? Ya duluan disuruh sujud lah. Terus setelah dia disuruh sujud, iblisnya kan nggak mau. Enggak mau ya, makanya dia Terus? jadi iblis. Makanya iblis itu dari golongan malaikat juga, seperti kita ini begini kita manusia itu kan banyak manusia di muka bumi ini, tapi tidak semuanya jelek Yang perbuatannya, disuruh semuanya sujud, buruk. sebentar Bang Nasrun. Yang disuruh sujud menyembah Adam dan Hawa itu siapa? Malaikat atau iblis? Iya, itu kan baru beda. iya, itu kan baru dia jadi iblis saat disuruh sujud kepada Adam, tapi dia membangkang, jadi disebutlah dia iblis karena sombong. Enggak, yang disuruh sujud itu kepada Adam dan Hawa, dia masih berbentuk malaikat atau sudah menjadi iblis? Ya intinya di situ kan pada saat itu dia belum menyuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh siapa? Allah kan? Ya Tuhan. Gini Bang Nasrun begini. Ah, Gini Bang Nasrun, saya bantu narasinya Bang ini ya, Bang. Ya. Jadi gini, maksudnya Bang Yosua tuh begini. Tadinya tuh malaikat pada disuruh sujud semua, yang nggak mau sujud jadi iblis, atau tadinya tuh udah ada iblis duluan. Nah, iblis ya malaikat mau sujud, iblis nggak mau sujud. Yang mana yang benar? Ya, yang betul. benar itu kan sudah kujelaskan tadi. Iblis itu dari golongan malaikat juga. Tapi saat dia membangkang Iya, dengan udah kesesatan dan ngerti. kecintaannya itu, maka dia dikutuk menjadi iblis. Itu kan jelas sudah. Jadi Jadi apa? berarti tadinya ya, berarti intinya tadinya malaikat semua disuruh sujud Ya. kepada Adam. Lantas Tapi- yang disuruh sujud berubah jadi iblis. Gitu. Ah. Ya iya Begitu dong, bukan harus maksudnya Bang Nasrul? Terus kenapa? Bang Nasrun, kenapa masih ada malaikat disuruh menyembah, malaikatnya mau, tapi iblis disuruh menyembah, dia tidak mau tunduk. Lah terus apakah yang dimaksud dengan di sini malaikat semua yang menjadi iblis atau sebagian? Itulah kenapa dia jadi disebut iblis. Dia dari golongan malaikat tadi, tapi karena dia membangkang itu jadi disebut jadi iblis. Kalau enggak mau jadi disebut jadi iblis, jangan sombong. Tuhanmu sendiri loh yang bilang begini. Malah kamu sombong. Emangnya kamu punya apa-apa di bumi ini? Kamu enggak punya apa-apa. Bang Nasrun, saya bacakan aja ayatnya Bang Nasrun. Di Quran surat 15 ayat 35 itu kan bunyinya demikian. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Lalu di ayat 36 apa kata iblis? Ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Nah di ayat 37 apa kata Allah? Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Yang jadi pertanyaan,
Terus iblis itu tetap di sorga sampai hari kiamat gitu. Berarti iblisnya masih di surga, Bang Nasrun. Oh, enggak kayak begitu. Nah, ulangi lagi ayatnya. Ini Quran loh yang mengatakan, Quran surat 1536. Anda percaya Quran bukan? Iya dong. Nah, maka Quran. itu. Lalu ya Tuhanku, iblis berkata, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu di ayat 7, Quran surat 15 ayat 37, Anda catat ya supaya nanti Anda bisa menjadi PR buat Anda. Lalu Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh iblisnya Bang, sampai hari manusia dibangkitkan. Nah pertanyaannya, berarti iblisnya masih di surga Bang? Sampai hari manusia dibangkitkan? Oh, enggak. Ada juga di kitab Abang ini yang mengatakan. Ya, aku ke kitab saya. Bukan, jangan ke kitab saya dulu. Kitab apa? Iya. Ya oke. Makanya Tuhan itu di dalam agama kami itu. Coba jelaskan tadi Bang. Kayak tadi bagaimana Bang? Dia itu maha adil. Coba Anda jelaskan. Berarti iblis itu masih ada di surga Bang. Sampai pada hari kiamat nanti. Iblis itu penguasa dunia. Iblis itu penguasa dunia. Iblis itu. Makanya kita itu berhati-hati berlangkah di bumi ini. Loh, dia masih di surga Bang. Bang. Dikeluarkan dari bumi. Anda berhati-hati. Anda mengerti arti kata ditangguhkan bukan? Kata arti ditangguhkan itu kan dikekalkan dulu. Nanti hari kiamat lalu dibangkitkan, lalu dihancurkan seluruh makhluk. Cuma satu yang tunggal, yang kalau di ajaran kami ya, kalau cuma satu yang tinggal di situ hanya Allah saja. Ada Bunda Aisyah. Semuanya makhluk. Enggak, ini kok dari tadi Nasrun ini itu di sini teman-teman soalnya ngasih mereka ini bernarasi liar. Kalau narasi dibiarin begini akhirnya. Ya. Aku enggak narasi, Mbak. Lah kamu nggak narasi tadi, kamu ngoceh itu apa? Komat kami. Hah? Apa yang saya narasikan? Coba jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian. Coba. Selamat siang. Boleh bertanya? Ya, satu-satu ya Bang, satu-satu. Siapa duluan? Bang Ya, Juna. saya dulu, Bu. Kalian ya? Ngomongnya semangat banget ya. Enggak gini loh, Mbak prajurit. Iya, Baisa. Ya ini akibatnya kalau dikasih bertanya ya begini, berpolemik. Saya dengerin dari jauh ketawa-ketawa aja. Kalian kan bukan komal saya. Begini Esa, kalau takut ditanya nggak usah buka komal, itu aja. Kamu ngapain naik, odong-odong? Ngapain kamu naik? Kamu ikut aturan nggak? Kamu mau ikut aturan nggak? Mau ikut aturan nggak? Keping di bawah loh. Tadi saya tidak, kamu dalam Saya nggak mau ya makanya diterusin. tadi kan ditawarkan oleh saya, merasa duluan juga naik, makanya saya Iya, minta dengerin, itu loh. dengerin. Kamu Makanya ikut saya aturan nggak? aturan. Diam. Ikut. Kamu ikut aturan bisa kondusif nggak? Ya kalau memang nggak ada kesempatan untuk bertanya ya udah. Pasang dulu giginya tuh biar nggak itu belepotan ngomongnya. Ya, Kak Sogi.